Halo, selamat berjumpa dalam pembelajaran kita kali ini. Kita akan bersama belajar bahasa Indonesia. Ayo, mari belajar. Ya, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah materi tentang teks eksplanasi. Nah, kegiatan kita adalah mengidentifikasi informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Oke, ada pertanyaan. Apa itu istilah eksplanasi? Dan apa itu teks eksplanasi? Kita lihat yang pertama. Eksplanasi atau tadi istilah eksplanasi itu. Eksplanasi yaitu penjelasan atau menjelaskan sesuatu. Pak Guru ulangi. Eksplanasi yaitu penjelasan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, tadi pertanyaan, apa itu teks eksplanasi? Kalau istilah eksplanasinya sendiri kita sudah tahu, maka yang kedua, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Pak Guru ulangin sekali lagi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Oke, baik. Supaya Anda lebih memahami, bagaimana itu teks eksplanasi? Ya, ada beberapa contoh secara umum. Contoh yang pertama, yaitu dari fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi. Jadi dalam teks eksplanasi biasanya fenomena itu berupa yang dibahas itu fenomena tentang bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Secara garis besar. Sementara tentang kejadian sosial berupa pengangguran, kesehatan, dan lain-lain. Oke. Perlu diingat, teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pak Guru ulangi. Perlu anak-anak sekalian ingat bahwa dalam teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yakni mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Contohnya sederhananya seperti ini. Dalam kita melakukan sesuatu, jika ada sebab maka ada akibatnya. Dan terus mengapa sampai begitu dan bagaimana cara untuk kita mengetahui dan mengatasinya. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan sederhana lagi. Sulitkah untuk membedakan mana teks eksplanasi dan mana yang bukan? Jawabannya sebenarnya tidak juga. Apalagi teks eksplanasi memiliki karakteristik. Tahu karakteristik?
ciri-ciri yang khas tersendiri yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Nah, supaya Anda jangan tanya-tanya lagi, aduh Pak Guru, teks eksplanasi itu bagaimana kah? Dia punya bentuk bagaimana? Oke, mari kita ketahui bersama. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama, dengarkan baik-baik. Teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. Jadi ingat, informasi yang dimuat di dalam teks eksplanasi itu berisi tentang fakta. Yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Yang berikut, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Pak Guru ulangi ya tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. 2. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta. 3. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Yang kelima atau yang terakhir dari ciri-ciri teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Informatif atau informasi. Dia menginformasikan. Oke, itu bagian dari ciri-ciri. Aduh, Pak Guru. Ciri-ciri pengertian kita sudah tahu. Ciri-ciri kita sudah tahu. Baru kalau nanti kita buat teks atau kita menulis, dia punya struktur bagaimana? Oke, ikuti terus. Baik, yang berikut tentang struktur teks eksplanasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, yang tadi Pak Guru sudah jelaskan di bagian ciri-ciri, ada sedikit menyinggung tentang teks eksplanasi itu memiliki beberapa struktur yang membangunnya agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada yang masih ingat? Masa baru berlalu sudah lupa? Oke, jadi unsur yang dimaksud tadi itu teks eksplanasi harus memenuhi. Yang pertama, pernyataan umum. Jadi ada pernyataan umum. Yang kedua ada sebab akibat. Dan yang ketiga ada interpretasi. Oke, Pak Guru akan menjelaskan 3 bagian ini dulu. Nah, berikut struktur yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini yaitu tentang identifikasi fenomena. Nah, bagian identifikasi fenomena ini sama dengan bagian pernyataan umum, di mana mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan.
Nah, hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Itu bagian yang dibahas di bagian pernyataan umum. Mengidentifikasi sesuatu. Apabila sesuatu yang Anda ingin jelaskan dalam teks eksplanasi bagian pernyataan umum ini atau identifikasi fenomena ini, apabila tentang sosial, silakan berbicara secara umum. Fenomena sosial itu seperti apa? Atau yang alam, bagaimana secara umum? Fenomena alam itu seperti apa? Oke. Yang kedua, ini masuk dalam bagian penggambaran rangkaian kegiatan. Ini sama dengan sebab akibat, sesuai dengan dia punya unsur tadi yang Pak Guru sudah jelaskan. Oke, bagian ini memerinci atau secara lebih khusus tentang proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kita akan lihat bagaimana pola rincian pertanyaan itu. Yang pertama, pola rincian atas pertanyaan bagaimana. Dalam pola untuk pertanyaan bagaimana, uraian yang tersusun secara kronologis. Jadi uraiannya itu harus tersusun secara kronologis. Nah, dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Nanti kita akan lihat contohnya nanti. Oke, pola yang kedua, pola rincian atas pertanyaan mengapa. Bagian uraian ini tersusun secara pola sebab akibat atau kausalitas. Nah, dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Oke. Yang ketiga, bagian ulasan. Bagian ulasan ini sama dengan tadi, interpretasi. Berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Nah, bagian 3 ini seperti kita bilang kesimpulan lah. Simpulan. Jadi ketika Anda bahas dari bagian pertama pernyataan umum seperti ini, masuk ada sebabnya, ada akibatnya, ada pertanyaan mengapa, ada bagaimana. Seperti itu. Bagian ketiganya atau ulasan atau interpretasi atau kesimpulan bagian ini Anda berkomentar. Seperti itu. Oke, ikuti terus. Ya, yang berikut tentang unsur kebahasaan teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi sama seperti teks-teks pada umumnya. Akan tetapi, pada teks eksplanasi lebih berfokus pada penggunaan konjungsi atau kata hubungnya dalam kalimatnya. Sebagai jenis teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks eksplanasi menggunakan kata-kata lugas dan denotatif. Hal yang membedakannya di dalam teks eksplanasi tidak ditemukan kalimat perintah ataupun kata kerja imperatif seperti yang terdapat pada teks prosedur. Kalimat-kalimat di dalam teks eksplanasi umumnya berupa pernyataan. Oke, demikian pembelajaran materi kita tentang teks eksplanasi pada saat ini. Semoga anak-anak tetap sehat, rajin belajar. Walaupun belajar di rumah, Pak Guru sudah melihat Anda punya masukan-masukan, itu sangat membosankan. Oke, contoh teks eksplanasi di video yang satunya. Terlalu panjang nanti membosankan.